Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat bertemu lagi para peziarah dari Debu dan Api Perutusan. Hari ini hari ke-36, Rabu 25 Maret 2026. Hari Raya Kabar Sukacita. Mari kita mulai dengan keheningan singkat. Saya, Modi, Romo Robertus Bambang Rudianto, akan menemani doa dan permenungan ini. Tema kita, kebenaran yang memerdekakan. Hari ini, gereja merayakan sukacita karena sabda menjadi daging, karena Allah memilih masuk ke dalam sejarah manusia melalui seorang perawan, Maria. Sukacita yang kita rayakan bukan sekadar perasaan bahagia, melainkan buah dari kebenaran yang membebaskan hati. Tema kita, kebenaran yang memerdekakan. Hari ini, gereja merayakan sukacita karena sabda menjadi daging, karena Allah memilih masuk ke dalam sejarah manusia melalui seorang perawan, Maria. Sukacita yang kita rayakan bukan sekadar perasaan bahagia, melainkan buah dari kebenaran yang membebaskan hati. Mari kita buka dengan doa. Saudara, bila Anda mau, ucapkan di hati atau nyatakan pelan. Ya Tuhan, datanglah. Tuhan yang adalah kebenaran, kami mohon. Putuskan rantai ilusi dan ikatan dosa yang menjerat kami. Berikanlah kepada kami kebebasan sebagai anak-anak-Mu, agar kami hidup sebagai orang yang sungguh-sungguh merdeka di dalam kasih-Mu. Biarkanlah sabda-Mu tinggal dalam hati kami dan memerdekakan kami. Amin. Sekarang, saya bacakan sabda yang memerdekakan. Yohanes 8:31-32. Dengarkan dengan hormat. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Bacaan itu sederhana, tetapi berat. Banyak orang mengira kebebasan berarti melakukan apapun yang diinginkan hati. Bebas dari aturan, bebas dari tanggung jawab. Tapi Yesus mengatakan sesuatu yang berbeda. Kebebasan sejati datang ketika kita tinggal dalam sabdanya. Bukan pembatasan, melainkan pembebasan. Ketika kebenaran Allah memasuki kehidupan kita, Ia memutus ikatan-ikatan palsu, hak milik yang menguasai, citra diri yang harus selalu dipertahankan, ketakutan yang menahan langkah. Maria memberikan kita contoh. Ia mempersilahkan sabda tinggal dalam dirinya, dan dari ketaatan itu lahir sukacita yang merdeka. Indah sekali, Romo. Saya sering melihat di pelayanan kami orang-orang yang tampak bebas secara lahiriah, tapi di dalam mereka terkurung oleh kebutuhan dipuji atau takut kehilangan apa yang mereka punya. Ya, Maria itu mengajar kita tentang sukacita sederhana yang tidak gentar. Betul, Grace. Mari kita kembangkan sedikit. Dosa seringkali yang paling halus. Ia memulas baju kebebasan dengan warna palsu. Kita merasa merdeka, padahal hati terkekang. Murid Kristus adalah orang yang membiarkan sabda memutus kelekatan. Kelekatan pada harta, pada nama baik, pada rencana-rencana pribadi yang menutup telinga bagi kehendak Tuhan. Ketika sabda memerdekakan, kita bisa melakukan yang baik bukan karena takut atau ingin terlihat baik, melainkan karena bebas. "Lihatlah aku hamba Tuhan," kata Maria. Itu adalah kebebasan yang kuat,
tidak dikuasai oleh takut atau rencana sendiri, melainkan berani berkata ya. Sekarang saya akan membuka 3 jendela rohani yang menolong kita memahami dan mengalami kemerdekaan itu. Perspektif Ignatian, Fransiskan, dan I Thirst. Saya mulai dengan jendela Ignatian, kebebasan batin. Latihan rohani mengajak kita belajar melepaskan keterikatan tidak teratur. Tujuan latihan adalah agar kita bisa memilih dan bertindak bukan karena keterikatan, melainkan demi kehendak Tuhan. Maria, dalam ketidakmengertiannya terhadap rencana Allah, memilih setia. Ia menunjukkan kebebasan batin yang bukan hasil kendali, melainkan kepercayaan. Sekarang, jendela Fransiskan. Francis of Assisi menemukan kebebasan karena ia tidak takut kehilangan apa-apa. Ia tidak memiliki dunia, sehingga dunia tidak menguasainya. Kabar sukacita pertama kali datang bukan di istana, tetapi di rumah yang sederhana di Nazaret. Kesederhanaan justru memerdekakan. Ketika hati sederhana, sukacita Injil menemukan ruang untuk bertumbuh. Laudato Si mengingatkan kita menghargai ciptaan. Maria, sebagai ibu yang sederhana, mengajak kita merayakan keseluruhan kehidupan sebagai anugerah. Dan jendela I Thirst yang saya suka mengingatkan pada Ibu Teresa. Dahaga akan kebenaran itu sederhana dan mendalam. Kebenaran terdalam yang Ibu Teresa ajarkan adalah Tuhan mencintaimu dan mengampunimu. Kalau kita menerima itu, bahwa kita dicintai tanpa syarat, kita menjadi bebas. Engkau berharga, engkau dicintai. Itu memutus banyak belenggu, rasa malu, malu mengakui kegagalan, takut ditinggalkan. Sekarang saya ingin menceritakan sebuah kisah, sebuah contoh konkret tentang bagaimana kebenaran meski menyakitkan, memerdekakan. Dengarkan baik-baik. Ada seorang mahasiswa, ambisius, cerdas, anak seorang pejabat. Ia berada di akhir studinya dan ada kesempatan jalan pintas untuk lulus cepat melalui bantuan koneksi. Ayahnya, seorang pria yang berpikir sedang menolong, mendorong jalan itu. Ambil saja, ini biasa, semua orang pakai cara ini. Sang anak merasa terjepit. Ia ingin membahagiakan ayahnya, sekaligus tahu dalam hatinya bahwa itu tidak benar. Konflik batin membesar. Suatu malam, ia tidak bisa tidur. Ia menangis di depan salib kecil di kamarnya, berkata, "Tuhan, apa yang harus kulakukan?" Ia teringat masa kecil, waktu ibunya menanamkan nilai kejujuran. Ia teringat also Maria yang berkata ya meski takut. Dengan gemetar, ia menolak jalan mudah itu. Ia pergi ke kampus, menolak tawaran kecurangan, dan memilih ujian panjang yang jujur. Berita itu sampai ke ayahnya. Awalnya sang ayah marah. Dia lupa pada nilai-nilai itu karena takut citra dan karirnya terganggu. Namun, perlahan, melihat keteguhan hati anaknya, melihat damai di wajahnya meski lelah, hatinya tersentuh. Ia teringat kembali pada masa mudanya, pada kata-kata istrinya yang sudah meninggal, pada rasa malu yang selama ini menyelimuti. Pelan-pelan, ia meminta maaf, bukan hanya sekali, tetapi proses panjang. Kebenaran anak itu menyakitkan pada awalnya, karena ia menolak keuntungan instan. Tetapi kebenaran itu membuka ruang bagi pertobatan, rekonsiliasi, dan kebebasan batin bagi kedua generasi. Wah, itu menyentuh.
Kadang kebenaran memang membuat luka di permukaan, tapi menyembuhkan lebih dalam. Saya bisa membayangkan betapa lega sang anak setelah memilih jujur. Tepat sekali, Grace. Penegasan di sini, kebenaran kadang menyakitkan, tetapi ia memerdekakan. Orang yang memilih kebenaran bisa menatap cermin tanpa malu, hidup dengan bebas dalam rela bertanggung jawab. Sekarang saya mengajak saudara-saudari masuk ke ruang hening terarah. Pertanyaan pertama, kebenaran apa yang sedang membebaskanku saat ini? Atau kebiasaan apa yang perlu kulepaskan? Pertanyaan kedua, apakah aku sudah merdeka dari ketergantungan pada harta atau pengakuan manusia? Dan satu tambahan yang terhubung dengan hari raya ini. Apa ya kecil yang Tuhan undang untuk kukatakan hari ini agar sukacitanya lahir nyata dalam hidupku? Lambat kembali. Terima kasih sudah setia dalam keheningan itu. Mari kita perdalam sedikit tentang Maria. 3 perspektif singkat. Dari sudut Ignatian, inkarnasi adalah tanda kerendahan hati Allah. Allah memilih masuk ke dalam kerentanan manusia. Setiap ya kita, sekecil apapun, bisa menjadi tempat Allah masuk ke dunia kita. Dari sudut I Thirst, Maria sebagai teladan penyerahan total, jadilah padaku menurut perkataanmu, adalah doa yang memerdekakan. Kita tidak harus mengendalikan segalanya. Kita cukup setia. Dari sudut Fransiskan, Maria sebagai bunda sederhana dan teladan menghargai ciptaan, sukacita yang menghargai segala makhluk. Mari kita ulang doa singkat bersama ya. Saudara, bila Anda mau, katakan pelan. Maria, Bunda Yesus, ajarilah aku berkata ya kepada Tuhan. Maria, bantu aku melepaskan apa yang mengekang. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Amin. Sekarang kita rangkum permenungan ini dalam doa penyerahan singkat. Saudara, ikutlah dengan hatimu. Tuhan, kami bersyukur Engkau datang dalam sejarah kami. Ajarkanlah kami kebenaran yang memerdekakan. Berikanlah keberanian untuk menolak jalan mudah yang merusak kehendak-Mu. Tanamkanlah sukacita dalam hati kami, bukan sukacita yang fana, tetapi sukacita yang lahir dari ketaatan penuh kebebasan. Kami mempersembahkan hari ini segala keraguan, segala ketakutan, dan segala ikatan terserah pada tangan-Mu. Maria, Bunda Yesus, ajarilah kami berkata ya seperti Engkau. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Semoga sukacita, kabar sukacita memenuhi hati Anda sepanjang hari ini. Dan semoga Anda diutus membawa sukacita yang memerdekakan itu ke keluarga, lingkungan kerja, dan komunitas Anda. Sampai bertemu lagi dalam doa dan permenungan berikutnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera. Selamat Hari Raya. Dan jangan takut berkata ya. Selamat Hari Raya teman-teman. Damai dan sukacita menyertai kita semua. Sampai jumpa dan jaga hati sederhana itu.